Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di hari ini di ibadah Rabu tengah minggu. Kami percaya bahwa kita semua ada dalam kasih anugerah Tuhan, ya. Kalau kita masih boleh menikmati berkat hari ini dan firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu, dan kami boleh melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup kami ada dalam naungan-Mu, sepanjang hidup kami ada dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar mengucap syukur apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapi hati kami, supaya kami menyimpan firman itu dalam setiap hati kami, dan kami mempraktekkan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan beri judul renungan singkat hari ini adalah mengikut Kristus, ya, mengikut Kristus. Saudara, jika kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, berarti tanda kita sudah menjadi bagian daripada rencana Tuhan, sudah menjadi orang yang percaya akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mengikut Kristus itu adalah hal yang mutlak bagi kita kalau kita percaya akan kekuasaan Tuhan atau ketuhanannya. Karena dalam kehidupan ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya, dan kalau kita masih ada sampai hari ini, kita berarti ada dalam rencananya. Saya akan baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya mengikuti apa yang menjadi keteladanan Kristus dalam kehidupannya. Paulus menggambarkan dalam dirinya ketika dia bertobat, ketika dia mengenal sebuah kebenaran, ketika dia mengenal firman Tuhan yang sesungguhnya, dia berkata bahwa dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati memang tidak mudah, ya. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam diri kita. Salah satunya membuang cara berpikir kita yang salah, gitu kan. Cara bertindak kita yang salah, gitu kan. Dan banyak hal yang lain lagi harus kita buang dalam diri kita untuk kita menjadi pengikut Kristus. Sebab ajaran Kristus juga berbicara tentang kasih, tentang setia, tentang berdoa. Nah, sudah barang tentu hal-hal ini yang harus kita miliki dalam diri kita. Karena Kristus seperti itu. Mengasihi orang lain tanpa meminta balasan kembali. Kristus lakukan itu. Itulah pengikut Kristus. Itulah orang-orang yang mengikuti keteladanan Kristus. Mengikuti Kristus berarti mengikuti perintahnya. Dan perintah yang disampaikan Kristus adalah perintah yang membangun, bukan meruntuhkan. Memberi buah, bukan tidak memberi buah. Ya. Ungkapan Paulus tadi, karena kita baca dalam 1 Korintus itu bicara ungkapan Paulus tadi itu
ungkapan yang menunjukkan harus kita berani mempraktekkan gitu ya. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus, kita harus berani mempraktekkan apa yang diperintahkannya. Ini juga tak mudah, saudara. Karena itu akan menuju kepada apa yang harus kita korbankan dalam diri kita. Tadinya kita mungkin bukan orang pelit, ya. Ya, sekarang kita belajar, ya, dari kasih itu bahwa kita harus memberi, ya. Atau tadinya sebaliknya, kita orang yang susah memberi, ya. Sekarang kita belajar supaya kita belajar memberi, berbagi, ya, dalam kasih. Ini sebuah tindakan sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus. Ada 3 hal yang mendasari sebagai pengikut Kristus untuk mempraktekkan, untuk mewujudkan seperti apa pengikut Kristus itu. Pertama, mengampuni. Kedua, melayani. Ketiga, mengasihi. Ketiga hal ini harus ada dalam diri kita, karena memang itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Banyak orang tahu firman Tuhan, tahu kebenaran Allah, tapi sudahkah dia mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan? Mengampuni dalam Markus pasal 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang yang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang juga di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi ini firman Tuhan menunjukkan bahwa supaya ada kemurnian kita menghadap Tuhan, ada kemurnian kita berdoa. Jika ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita, sebelum berdoa, maafkanlah orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Itu berbicara tentang mengampuni. Lalu berbicara melayani, Matius pasal 20 ayat 8. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus memberi teladan kepada kita bagaimana menjalankan pelayanan itu. Jadi Yesus memberikan contoh begini. Kita datang bukan untuk dilayani. Kita ada di tengah-tengah tugas pelayanan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita melayani dengan hati. Ditopang dengan Roh Kudus, ya. Dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan jadi tuan, tapi jadi hamba dalam pelayanan. Supaya apa yang kita sampaikan dalam mulut kita, benar-benar kita praktekkan dalam tindakan kita. Berikutnya, mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 itu agak panjang ayatnya. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang telah lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini ketegasan atau sebuah firman Tuhan, penegasan untuk kita, supaya benar-benar kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saudara, agar mengasihi sesama, apalagi kalau orang itu yang pernah menyakiti kita. Tapi Yesus sendiri mengajar kepada kita. Mari belajar kepada Yesus. Di dunia ini memang banyak musuh yang akan kita ketemui. Banyak musuh yang memusuhi kita. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus sabar, kita harus rendah hati, kita harus tetap teguh dalam kasih-Nya. Inilah rahasia sebagai orang yang mengikut Kristus. Banyak hal yang diajarkan kepada kita tentang Kristus, tentang kebaikan Allah dalam pribadi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena memang kita bisa mengatur segala sesuatu yang baik, tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Inilah prinsip, prinsip sebagai orang yang mengikuti Kristus. Jauh dari pikiran-pikiran yang sesat dan menyesatkan, tapi dekat dalam pikiran-pikiran kebenaran yang ikut dalam Alkitab untuk dibenarkan. Jangan kita terbawa arus, jangan kita mudah terpengaruh, tapi tetap ikutlah apa yang menjadi perintah Tuhan sampai Ia datang menjemput kita sebagai murid dan yang mengasihi Kristus, yang mengikuti Kristus sampai hari ini. Percayalah, kekuatan Tuhan ada dalam dirimu, ada dalam diri kita semua. Mujizat tetap kita akan alami setiap waktu, setiap hari, kalau kita tetap menyerah dan bersandar kepada kuasa ilahi. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi bagian kami, kekuatan kami, semangat kami untuk terus menjadi murid Tuhan yang setia, mempraktikkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bersihkanlah kami dari semua pelanggaran dan masalah yang kami hadapi. Tuhan tolong, biarlah kami benar-benar mendapatkan spesial di mata Tuhan, yaitu kekuatan, kesukacitaan, semangat baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menghadapi masalah persoalan hidup, baik dalam pribadi mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha dan bisnis mereka. Tuhan, campur tangan, belah dan berkati, berikan jalan keluar dari semua masalah hidup umat-umat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Tuhan, dan kuasa darah-Mu, supaya dipulihkan, sehat kembali, dan mereka belajar memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.